setiap tahun kan kita sudah pernah, bukan setiap tahun ya, beberapa kali sudah menjalani yang namanya pemilihan, ada pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan Dikira tadi gubernur. level. Nah, untuk proses pemilihan pada tahun ini, apakah sama dengan dulu, ataukah ada perbedaan, atau ada hal-hal baru mengenai dokumen-dokumen tentang namanya atau apa yang bisa dipaparkan? Terima kasih Ketua acara. Jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga terkait dengan formulir-formulir yang akan kita gunakan nantinya di TPS. Ada perubahan, mungkin Bapak Ibu yang sudah ada pengalaman sebagai pengawas TPS atau sebagai KPPS atau jadi saksi atau jadi pemilih. Nah, jadi biasanya formulir-formulir kita pakai itu menggunakan kode huruf dan angka, kayak model C KWK, model C1 KWK, model C1 Plano, kan? Dan kita perlu mengetahui lagi isinya ini tentang apa. C1 Plano ini, kemudian model A3 KWK ini tentang apa. Nah, jadi ini dirubah oleh penyelenggara, oleh KPU untuk menyederhanakan dan memudahkan kita memahami. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu lagi menghafalkan kode-kode ini, cukup mengingat yang baru, yang merah itu untuk model C dan turunannya itu berubah menjadi model C hasil. Nah, jadi ini yang terakhir nantinya setelah penghitungan suara itu namanya model C hasil KWK. Merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hasil. Lebih mudah kita mencernanya. Kemudian ada model A3, itu tidak perlu lagi kita mengingat model itu, cuman DPT, data pemilih tetap, tapi sudah ada gambarnya. Kita berarti isinya nama-nama dan informasi terkait dengan orang-orang yang memiliki hak pilih di TPS tersebut. Kemudian ada BPPH, ini daftar pemilih juga yang tambahan. Kemudian ada surat keterangan pindah pemilih TPS, kalau dulu namanya A5. Ini perlu Ibu Bapak ketahui juga. Mungkin sebagian nanti juga ada yang memakai A5 ini Bapak Ibu, yang penempatan TPS tidak sesuai dengan tempat pemilih. Nah, itu kemudian ada cek kejadian khusus atau keberatan, kemudian cek pendamping, cek pemberitahuan. Ini kalau yang dulu namanya cek atau undangan. Nah, ini nanti yang akan dibagikan oleh kawan-kawan KPPS sebagai yang disampaikan Pak Lodi tadi sekitar tanggal 6 kan. Nah, ini yang menjadi objek pengawasan Bapak Ibu juga. Kemudian ada daftar hadir dan daftar hadir pemilih pindahan oleh DPPH tadi. Nah, ini untuk nama-nama formulir yang perlu Bapak Ibu hafalkan. Nanti akan dibagikan juga pagi ini, dan dasar pokoknya juga akan kita bagikan. Bisa saja membaca lagi untuk mengingat-ingat. Kemudian perbedaan terkait dengan kondisi pandemi itu lebih banyak nantinya protokol kesehatan yang harus kita laksanakan sama-sama, baik kita pengawas atau KPPS juga masyarakat sebagai pemilih. Alurnya ini seperti yang tergambar di situ. Dari pertama kedatangan itu harus antri dulu. Ini kemungkinan nanti akan terjadi penumpukan di sini kalau tadi pertanyaan yang Ibu Syahsa tadi, pemilih itu tidak disiplin hadir sesuai dengan jam undangan. Nah, ini bisa saja terjadi nantinya.
posisinya